Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya yang hari ini masih bersama di pembelajaran daring. Kalian yang berada di rumah tetap semangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker ya. Pakai masker, terus jaga jarak dan sering cuci tangan gitu ya untuk anak-anak. Dan marilah di kesempatan pagi hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, keluarga kalian yang berada di rumah juga selalu diberikan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak sekalian, kemarin sudah kita bahas beberapa ayat yang sudah kalian resum atau kalian rangkum dari beberapa ayat tersebut. Jelas tentang penciptaan manusia yang berada di bumi. Ya, hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 30 dan 3 sampai dengan 32. Tetap semangat ya anak-anak, walaupun kalian di rumah mungkin ada kejenuhan ya. Tidak apa-apa, jenuh itu artinya kalian juga harus selalu semangat dalam belajar ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullama thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ayat yang selanjutnya Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Terjemahannya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan melumpuhkan, orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih kepadamu, kata malaikat, dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat yang selanjutnya, dan diajarkan kepada Adam nama-nama atau benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Anak-anak sekalian, dari penjelasan ayat 30 di dalam surat Al-Baqarah ini disampaikan informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia yang pertama, yakni Adam alaihi salam, hal tersebut sudah disampaikan kepada para malaikat. Kepada para malaikat, dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Dan Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu manusia. Apakah yang dimaksud khalifah itu? Semuanya anak-anak tahu khalifah. Khalifah berarti pengganti, atau yang menggantikan, atau yang datang sesudah siapa yang datang. Ada ulama yang mengartikan bahwa
Khalifah ialah yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukumnya Allah maksudnya di bumi. Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah karena kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kelebihannya apa? Manusia itu diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain itu jelas. Manusia diberikan akal untuk berpikir, untuk menganalisa, untuk menentukan, untuk bersikap, bertingkah laku sesuai dengan tentunya dengan dasar apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, dengan menunjuk manusia sebagai khalifah anak-anak, Allah Subhanahu wa taala bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanah. Nah, kita ini sebagai manusia yang berada di bumi diamanai oleh Allah untuk menjaga, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan tentunya kalau kita namanya takwa itu berarti kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada malaikat, segera berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah?" Malaikat itu bertanya, "Mengapa Allah menjadikan khalifah di bumi?" Nah, itu pertanyaan dari malaikat. Orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu. Berarti malaikat itu dalam dialognya ya, dengan dialog Allah langsung kepada malaikat. Malaikat bertanya, "Kenapa dijadikan manusia di bumi ini kalau hanya nanti membuat kerusakan, menumpahkan darah? Manusia di bumi pada umumnya." Sekarang kita analisa. Yang membuat kerusakan bumi itu siapa? Manusia. Yang menumpahkan darah siapa? Manusia. Padahal kami senantiasa bertasbih, kata malaikat. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah dan memuji kepada Allah. Memuji maha suci engkau ya Allah. Bila dikaji dengan baik, pertanyaan para malaikat tersebut bukan pertanda keberatan atas kehendak Allah. Sebab para malaikat adalah makhluk yang sangat taat, patuh terhadap perintah Allah. Tidak mungkin malaikat menentang atau durhaka. Kadang manusia yang durhaka kepada Allah, kan begitu. Termasuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Karena pertanyaan dari malaikat tersebut dapat diasumsikan beberapa hal. Yang pertama, apa anak-anak? Dasar kepada pengalaman sebelum terciptanya manusia. Berarti dasar kepada pengalaman sebelum terciptanya manusia. Ada makhluk yang merusak bumi, menumpahkan darah. Yang kedua, karena yang akan ditugaskan sebagai khalifah itu bukan malaikat, maka tentunya makhluk baru ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Yang ketiga, dasarnya adalah bisa juga karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Padahal kata khalifah itu mengisyaratkan fungsi perselisihan dan penegak hukum, sehingga dipastikan ada di antara mereka yang akan berbuat kerusakan, perselisihan, pertumpahan darah. Namun apapun latar belakang pertanyaan para malaikat tersebut bukan menunjukkan keberatan terhadap rencana Allah, begitu. Nah, dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah tersebut mengisyaratkan manusia memang layak ditugasi sebagai khalifah di bumi karena kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya kelengkapan unsur yang diciptakan, unsur penciptaan manusia. Jasad, fisik, ruh,
termasuk di dalamnya nafsu. Dan yang terpenting ialah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Itu juga termaktub di dalam ayat 31 sampai dengan 32. Allah telah menyatakan kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ya, di awal kemarin kita sudah membahas yang pertama penciptaan manusia. Penciptaan manusia dari yang pertama surat Al-Mu'minun. Yang kedua adalah surat An-Nahl ya. Nah, itu sudah jelas bahwa manusia memang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, dari sini di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 31 ya. 30 sampai dengan 32 jelas kelebihan manusia itu sebagai sebagai bentuk, termasuk jasadnya sebaik-baik bentuk, fisiknya, fisik manusia ya semuanya. Mungkin kita, saya, kalian itu memang semuanya manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan, itu pasti harus kita sadari. Akan tetapi ketika kita punya kekurangan, itu akan ditutupi dengan kelebihan kita. Insya Allah kita tidak akan terlena dengan hal-hal yang sifatnya itu kurang baik begitu ya anak-anak. Dah, dari apa yang sudah saya sampaikan perlu saya tegaskan kembali di dalam surat Al-Baqarah sebelum kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Ya, kalian bisa menganalisa apa yang saya sampaikan. Semoga hari ini ataupun jam ini kalian bisa memahami di dalam surat Al-Baqarah. Kalian analisa dulu bagaimana maksud dari surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Demikian yang perlu saya sampaikan, ada kurang lebih mohon maaf ya. Sementara dianalisa dulu ya, dianalisa sebelum kita lanjutkan surat Az-Zariyat ayat 56 begitu ya. Demikian ya anak-anak. Mari di kesempatan pagi hari ini sebelum kita analisa ya surat Al-Baqarah itu ya. Surat Al-Baqarah intinya dalam penerapan dari hakikat penciptaan manusia itu ada dua hal anak-anak. Yang terakhir saya simpulkan. Ada dua hal di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Satu, senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Berarti ketika kita ada sesuatu, baik itu problem ataupun sesuatu masalah dengan siapapun, orang tua, saudara, teman dekat misalkan, itu harus didiskusikan, dimusyawarahkan sebelum memutuskan antara A dan B. Keputusan ini misalkan kita putuskan A misalnya, itu nanti akibatnya apa dan kelebihannya apa. Nah, itu yang harus kita analisa. Yang kedua, senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas dirinya. Kita harus menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada bahwa orang lain itu punya kelebihan dan kita juga punya kelemahan. Itu yang harus disadari. Jangan merasa kita yang paling lebih, bahwa kita yang paling lebih orang lain kurang. Itu tidak bisa. Secara kodrati manusia itu seperti itu. Disadari tidak disadari, kita harus senantiasa menerima kelebihan orang lain. Walaupun itu misalkan anak kecil mengatakan A. Kalau itu memang benar, kita harus menerima apa yang dikatakan oleh anak-anak tersebut. Kalau misalkan orang tua itu mengatakan misalkan melarang kalian jangan selalu bermain, jangan selalu seperti ini, yang dikatakan orang tua, tidak mungkin orang tua itu
menjerumuskan anaknya ke hal yang negatif. Karena apa? Pengalaman orang tua lebih dulu daripada kita, ya. Itu dua hal yang harus kalian cerna, yang harus kalian terapkan dalam penerapan, dalam implementasi dari hakikat penciptaan manusia. Demikian yang perlu saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai lupa ya, nanti harus absensi online. Kalian sudah saya berikan link dan selalu absen, jangan lupa ya. Tetap semangat, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, jagalah yang sehat biar tetap sehat ya. Demikian yang perlu saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.